Apakah kamu pernah mendapatkan uang jajan dari orang tua? Apakah kamu mengalokasikan uang tersebut untuk dibelanjakan barang yang diinginkan? Atau uang tersebut kamu simpan untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti ada pengeluaran yang tidak terduga? Jika kamu melakukan salah satu dari tindakan ini, tandanya kamu sudah melakukan permintaan uang loh. Menurut ahli ekonomi klasik menyatakan, bahwa jika ekonomi telah mencapai kesepakatan kerja penuh, pertambahan uang akan menyebabkan inflasi. Sebaliknya, teori Keynes menunjukkan bahwa penambahan uang saat terjadi pengangguran besar justru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan golongan monetaris lebih yakin bahwa uang mendorong pertumbuhan, meskipun mereka menyadari bahwa inflasi bisa terjadi jika uang tidak diatur sesuai dengan potensi pertumbuhan. Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh 3 tujuan, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. 2 tujuan pertama bergantung pada pendapatan, sedangkan spekulasi bergantung pada suku bunga. Selanjutnya yakni permintaan uang untuk transaksi. Teori Inventory Theoretic Approach dari William Baumol dan James Tobin menjelaskan bahwa orang tidak menyimpan semua uangnya di rumah, tapi menyimpan di bank untuk mendapatkan bunga. Seberapa sering orang pergi ke bank tergantung pada biaya ke bank dan bunga yang didapat jika uang disimpan. Contoh, seseorang memperoleh 600.000 per bulan dan menggunakan uang itu selama 30 hari. Jika mengambil uang sekali, maka rata-rata uang tunai dipegang adalah 300.000. Tapi jika mengambil 2 kali, maka rata-ratanya adalah 150.000 dan seterusnya. Jadi ada 2 biaya utama dalam memegang uang, biaya pergi ke bank dan kehilangan bunga. Biaya pergi ke bank dihitung dari frekuensi perjalanan dan biaya tiap perjalanan. Kehilangan bunga dihitung dari suku bunga dan jumlah uang rata-rata yang dipegang. Jika pendapatan bulanan Y dan uang diambil 1 kali, maka rata-rata uang yang dipegang adalah Y per 2. Jika diambil N kali, maka pemegangan uang rata-rata adalah Y per 2N. Kurva ini menggambarkan jumlah uang tunai yang dipegang oleh seseorang dalam 1 bulan jika ia mengambil uang 4 kali sebulan. Garis AB, CD, EF, dan GH adalah garis menurun yang menunjukkan uang tunai semakin berkurang karena digunakan untuk berbelanja sehari-hari. Setiap awal periode, setiap 7 hari sekali, orang tersebut mengambil uang sebesar 150.000 lalu menggunakannya secara bertahap hingga habis dalam waktu seminggu. Jumlah penarikan uang per bulan atau N sama dengan 4 kali. Setiap kali menarik sama dengan 150.000. Total uang yang dibutuhkan per bulan sama dengan Y 4 kali 50 sama dengan 600.000. Pemegangan uang tunai rata-rata sama dengan 150 per 2 sama dengan 75.000. Kurva ini menunjukkan 3 komponen biaya yang terkait dengan kebiasaan menarik uang tunai. 1. BN atau garis naik lurus, biaya tetap untuk tiap kali ke bank jika biaya perjalanan sama dengan B dan dilakukan N kali sebulan, maka total biayanya adalah BN. 2. RY per 2N atau garis melengkung menurun, biaya kehilangan bunga karena uang disimpan dalam bentuk tunai. Rumusnya RY per 2N 3 TC sama dengan BN plus RY per 2N. Biaya total memegang uang bentuknya U terbalik dan titik minimum menunjukkan jumlah penarikan uang yang paling efisien. Rumus jumlah penarikan optimal. N sama dengan akar RY per 2B. Titik optimal terjadi ketika biaya perjalanan dan biaya kehilangan bunga seimbang. Selanjutnya yakni permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang pertama, dalam jangka panjang, uang digunakan untuk hari tua. Uang diinvestasikan untuk membeli obligasi, saham, dan asuransi. Oleh karenanya, uang yang digunakan untuk berjaga-jaga ini digolongkan dalam permintaan uang untuk spekulasi, karena pemilik ingin memperoleh pendapatan untuk keperluan jangka panjang. Lalu yang kedua, dalam jangka pendek, seseorang memegang sejumlah uang sebagai cadangan guna menghadapi pengeluaran yang tak terduga, semisal
Saat mengendarai kendaraan, uang tersebut digunakan apabila tiba-tiba kendaraan tersebut menabrak atau mengalami musibah. Jadi di sini terdapat kurva permintaan uang untuk berjaga-jaga. Pada kurva ini terdapat sumbu vertikal atau Y yang menunjukkan suku bunga atau R. Lalu terdapat sumbu horizontal atau X, di mana ini menunjukkan permintaan uang atau money demand. Lalu terdapat MD1, di mana ini menunjukkan jumlah permintaan uang tertentu di pasar. Dan terdapat R1 dan R2, di mana ini menunjukkan dua tingkat suku bunga yang berbeda. Kurva ini menunjukkan permintaan uang atau money demand dalam konteks ekonomi makro, khususnya teori likuiditas Keynes. Garis vertikal MD1 pada kurva menjelaskan permintaan uang bersifat tidak elastis terhadap suku bunga, yang artinya berapapun tingkat suku bunga R1 atau R2, jumlah uang yang diminta tetap MD1. Hal ini bisa terjadi dalam jangka pendek atau pada situasi tertentu ketika permintaan uang lebih dipengaruhi oleh faktor transaksi atau kebutuhan likuiditas tetap, bukan karena imbal hasil dari menyimpan uang dalam bentuk lain seperti obligasi. Nah, selanjutnya yakni permintaan uang untuk spekulasi, di mana terdapat aset-aset yang dapat disimpan, seperti simpanan tabungan, obligasi, dan juga saham perusahaan. Yang pertama, simpanan tabungan di lembaga keuangan. Simpanan tabungan adalah alternatif dari simpanan uang kartal. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan dari menyimpan uang tersebut. Dan di waktu bersamaan, simpanan tersebut dapat dicairkan saat diperlukan. Lalu yang kedua, obligasi yang dikeluarkan pemerintah dan bank sentral seperti tabungan dan deposito jangka panjang. Obligasi menjamin uang yang disimpan dapat dicairkan apabila saat dibutuhkan. Namun, kekurangan obligasi adalah apabila suku bunga meningkat, harga obligasi akan mengalami kemerosotan. Lalu yang terakhir, saham perusahaan yang diperjualbelikan di pasaran saham. Berbeda dengan simpanan tabungan dan obligasi, saham tidak menawarkan suku bunga. Keinginan untuk membeli saham disebabkan oleh harapan kenaikan harga saham di masa depan dan mendapatkan dividen. Menurut Keynes, tiap individu mempunyai persepsi sendiri mengenai suku bunga normal yang akan berlaku di masa depan. Pada grafik ini, suku bunga normal itu digambarkan oleh Rn. Yang pertama, apabila suku bunga lebih tinggi dari suku bunga normal, individu tetap memegang obligasi. Karena apabila suku bunga kembali ke tingkat suku bunga normal, maka harga obligasi akan naik. Dalam hal ini, individu akan memperoleh keuntungan dari bunga yang diterima dan kenaikan nilai obligasi. Yang kedua, apabila suku bunga berada di antara Rn dan Rc, ekspektasi individu adalah suku bunga akan meningkat kembali ke Rn dan akan menurunkan harga obligasi. Akan tetapi, pada suku bunga antara Rn dan Rc, suku bunga yang diperoleh dapat mengimbangi kerugian dan pengurangan harga obligasi. Oleh sebab itu, individu tetap memegang obligasi yang dimilikinya. Suku bunga Rc dinamakan suku bunga kritis atau critical interest rate, yaitu suku bunga yang menyebabkan seorang investor menjual obligasinya. Lalu yang terakhir, pada suku bunga di bawah Rc, kenaikan suku bunga menjadi Rc yang menyebabkan penurunan harga obligasi yang melebihi bunga yang diterima. Dalam keadaan ini, lebih baik menjual obligasi daripada membeli obligasi. Menurut Tobin, sikap spekulasi berkaitan erat dengan preferensi masyarakat terhadap likuiditas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, terutama pada tingkat suku bunga dan nilai aset seperti uang dan obligasi. Terdapat dua kelemahan penting dalam teori Keynes tentang perilaku masyarakat menggunakan uang untuk spekulasi. Yang pertama, seseorang tidak selalu bisa menentukan tingkat bunga tertentu untuk membeli obligasi atau memegang uang tunai. Yang kedua, para investor tidak akan menggunakan semua uangnya untuk spekulasi. Dan ini berkaitan dengan sifat permintaan uang untuk spekulasi. Jadi, sifat dari permintaan uang untuk spekulasi adalah di mana permintaan uang sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Gimana teman-teman tadi materinya? Mudah dipahami bukan? Selanjutnya kita akan membahas terkait permintaan uang menurut pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, permintaan uang ditentukan oleh dua teori utama, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Awalnya, teori ini menjelaskan hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Namun, keduanya juga membantu memahami mengapa masyarakat memegang uang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pandangan ini, uang berfungsi sebagai alat tukar, sehingga permintaan uang timbul dari kebutuhan untuk melakukan transaksi ekonomi.
Teori kuantitas bertujuan untuk menerangkan pertalian di antara penaruhan uang dengan tingkat harga, di mana persamaan MV sama dengan PT, di mana M jumlah uang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan T volume transaksi real. PT biasanya dipersamakan dengan pendapatan nasional nominal atau Y, sehingga persamaannya dapat ditulis ulang seperti MV sama dengan Y atau M sama dengan 1 dibagi V dikali Y. Asumsi utama dalam pandangan klasik yaitu V dianggap konstan atau tetap dalam jangka pendek. Selanjutnya, perekonomian berada pada kondisi kesempatan kerja penuh sehingga output real juga dianggap stabil. Lalu, setiap perubahan dalam jumlah uang beredar akan langsung mempengaruhi tingkat harga dalam proporsi yang sama. Selanjutnya adalah sisa tunai di mana persamaan M sama dengan K dikali Y, di mana K rasio sisa tunai, yaitu berapa lama masyarakat cenderung memegang uang sebelum digunakan kembali untuk transaksi, dan Y pendapatan nasional nominal. Hubungan antara V dan K, di mana K sama dengan 1 dibagi V, di mana semakin tinggi kecepatan peredaran uang, semakin kecil waktu uang yang disimpan. Mengenai income velocity of money atau kecepatan peredaran uang pendapatan, kenyataannya uang seringkali digunakan dalam jenis transaksi barang jadi seperti pakaian, elektronik, dan mobil. Selanjutnya, barang setengah jadi yaitu beras dan kain. Selanjutnya, barang yang sudah lama diproduksi dalam perekonomian seperti rumah, gedung, dan kantor yang sudah lama dibangun. Selanjutnya, barang yang bukan termasuk perhitungan pendapatan nasional, yaitu tanah yang dijual dan jual beli saham. Dengan demikian, baik teori kuantitas maupun teori sisa tunai melihat hal yang sama, yaitu seberapa sering atau seberapa lama uang digunakan untuk transaksi, hanya saja dalam sudut pandang yang berbeda. Ahli-ahli ekonomi klasik menyimpulkan bahwa permintaan uang oleh masyarakat didasarkan kepada keinginan untuk digunakan dalam membayar transaksi yang dilakukan. Dengan kata lain, tujuan masyarakat memegang uang adalah semata-mata untuk keperluan transaksi. Menentukan nilai kelajuan peredaran uang. Teori kuantitas modern disebut sebagai teori Friedman, mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan permintaan uang dalam sebuah perekonomian. Teori Friedman ini diberi nama sebagai teori kuantitas uang, restatement. Keynes berpendapat bahwa suku bunga yang dibayarkan oleh pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan moneter yang lebih luas dan dapat digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dibahas perbandingan antara teori-teori, yakni teori Keynes dengan teori klasik, teori Keynes dengan teori Friedman. Teori klasik dan Keynes memiliki pandangan yang berbeda terkait permintaan uang, dengan Keynes menekankan pada permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Teori Friedman menekankan bahwa permintaan uang real atau juga permintaan uang yang diukur terhadap harga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor kekayaan total individu, tingkat pengembalian yang diharapkan dari berbagai aset, dan preferensi individu. Friedman melihat permintaan uang tidak terlalu sensitif terhadap suku bunga yang membuatnya stabil dan dapat diprediksi. Salah satu cara lain untuk menyimpan harta keuangan seperti obligasi, deposito tetap, dan saham, serta harta lainnya seperti tanah dan rumah. Friedman berpendapat bahwa permintaan uang ditentukan oleh kekayaan total yang dimiliki oleh seseorang.
tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset-aset lain, dan preferensi individu. Teori permintaan uang Keynes dan Friedman memiliki persamaan bahwa mereka tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan transaksi sebagai pendorong permintaan uang, tetapi juga mereka mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motif spekulasi dan berjaga-jaga dari Keynes atau spekulatif dari Friedman. Teori permintaan uang Friedman yang sering disebut sebagai teori kuantitas modern berbeda dari teori klasik karena mempertimbangkan faktor-faktor selain jumlah uang yang beredar dalam menentukan permintaan uang. Akhirnya kita sampai di kesimpulan dari permintaan uang. Kesimpulannya yakni permintaan uang merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi, di mana permintaan uang berhubungan dengan tabungan, investasi, konsumsi, dan juga kebijakan moneter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yakni tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, harga, inflasi, kecepatan peredaran uang, dan juga adanya ekspektasi terhadap masa depan.